Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semua, amin. Masih bersama kami di channel Lensa Misteri. Jangan lupa dukung channel kami dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Udara pagi Jogja masih menyisakan embun tipis saat Pak Kardi membuka rolling door warung nasi uduknya yang terletak di pinggir Jalan Wonosari. Warung sederhana itu berdinding triplek, beratap seng, dan hanya dilengkapi 3 meja panjang yang mulai rapuh dimakan usia. Di dindingnya tergantung kalender 2016 yang tak pernah diganti, seperti menandai waktu yang beku di antara kesusahan mereka. Pak Kardi menarik napas panjang. Tangan kasarnya, penuh kapalan akibat kerja keras, perlahan menyusun piring-piring plastik yang telah dicuci semalam. Bau anyir dari lantai yang belum sempat dipel lantaran air habis semalam masih menyengat. Ia menatap bangku kosong, lalu pandangannya tertuju pada gerobak kecil berisi sisa nasi semalam yang ia hangatkan kembali. Warung itu sepi. Hampir setiap hari begitu. Sejak 6 bulan terakhir, pembeli bisa dihitung dengan jari. Kadang hanya 1 atau 2. Lebih sering tak ada sama sekali. Di seberang jalan, warung makan baru dengan cat hijau mencolok tampak ramai dikerumuni pembeli. Lampunya terang, pelayannya berseragam, dan spanduk promonya mencolok. Kontras dengan warung Pak Kardi yang lusuh dan nyaris tak dilirik. Mas, beras tinggal segelas. Telur cuma 2 butir. Aku harus masak apa pagi ini? Suara itu terdengar dari balik tirai dapur. Bu Mirah, istrinya, berdiri dengan tangan menyilang di dada, ekspresi wajahnya cemberut seperti biasa. Ia mengenakan daster lusuh dengan noda minyak yang tak hilang meski sudah dicuci berkali-kali. Pak Kardi hanya diam. Ia tahu, pertanyaan itu bukan butuh jawaban. Itu keluhan. Kalimat penghakiman. Dan hari ini, seperti kemarin-kemarin, Bu Mirah akan menyambungnya dengan ocehan panjang. Aku capek hidup begini terus. Vita minta uang buat SPP, kita nggak bisa kasih. Mau beli minyak goreng aja harus ngutang. Kamu itu kepala keluarga, Mas. Tapi kita hidup lebih sengsara dari pengemis. Mir, Pak Kardi mencoba menengahi. Tiap hari jualan, tapi nggak ada hasil. Ini warung bukan warung, tapi kuburan. Sepi terus, serunya, memukul meja dengan handuk dapur. Aku malu sama tetangga. Mereka bilang kita cuma numpang hidup di dunia. Pak Kardi menunduk. Ia tahu semua itu benar. SPP anak mereka, Vita, sudah menunggak 3 bulan. Kemarin, guru wali kelas bahkan menelepon langsung, menanyakan apakah Vita akan lanjut sekolah atau tidak. Pak Kardi hanya bisa meminta waktu, lagi-lagi. Tapi waktu tidak memberi belas kasihan pada orang miskin seperti mereka. Vita, anak perempuan mereka yang baru kelas 2 SMP, selama ini hanya diam. Ia mengerti keadaan. Tak pernah merengek, tak pernah menuntut. Tapi justru itu yang membuat hati Pak Kardi semakin remuk. Anak sekecil itu sudah bisa menahan lapar tanpa mengeluh, padahal ia pantas mendapatkan lebih dari hidup ini. Pagi itu, warung dibuka sejak pukul 6. Hingga jarum jam menunjukkan pukul 10, belum ada satupun pembeli datang. Pak Kardi duduk di kursi plastik usang di pojok warung, memandangi jalan raya yang dilewati motor dan mobil. Sesekali pandangan matanya terarah ke warung seberang yang semakin ramai. Suara tawa pembeli dan bunyi spatula besi yang beradu dengan wajan membuat dadanya sesak. Sok jualan nasi uduk. Tapi enak enggak, laku juga enggak. Kasihan, udah tua masih sok bisnis, ujar seorang pria dari depan warung sambil tertawa kecil. Ia berjalan bersama 2 temannya, membawa kantong plastik berisi makanan dari warung sebelah. Pak Kardi mengenali mereka, tetangga sekampung. Dulu sering ngutang nasi uduk darinya. Kini menertawakannya terang-terangan. Pak Kardi tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menahan kemarahan yang menggumpal di dada. Tapi lebih dari itu, ia merasa kalah. Seakan perjuangannya selama ini tidak dihargai siapapun. Di mata orang, ia bukan pejuang, tapi pecundang yang tak bisa menghidupi keluarganya. Jam 11 siang, Bu Mirah mengangkat wajan dari kompor. Masakan yang dibuatnya masih utuh, tidak ada yang membeli. Nasi uduk, bihun goreng, tempe orek, dan telur balado dibiarkan dingin. Bu Mirah duduk di lantai dapur, menyeka peluh, dan memandangi makanan itu dengan mata yang mulai basah. Kalau gini terus, kita bisa kelaparan, Mas. Aku capek hidup kayak begini, gumamnya lirih.
Pak Kardi masuk ke dapur, berdiri di belakangnya. Ia ingin menghibur, tapi tak tahu harus berkata apa. Yang ia tahu, semuanya salah. Semua yang ia usahakan terasa sia-sia. Dan pelan-pelan, benih keputusasaan tumbuh dalam dirinya. Malam harinya, mereka makan seadanya, nasi uduk sisa yang dipanaskan ulang, ditemani tempe goreng dingin. Di meja kecil ruang tengah, hanya terdengar suara piring beradu. Tak ada obrolan. Tak ada tawa. Rumah itu seperti hidup tanpa nyawa. Setelah makan, Vita masuk ke kamarnya. Ia menyalakan lampu belajar kecil dan membuka buku pelajaran. Di sudut ruang tamu, Pak Kardi duduk termenung menatap langit-langit rumah. Matanya kosong. Di luar, suara jangkrik bersahut-sahutan, menyanyikan kesepian malam. Tiba-tiba, pikirannya melayang ke cerita yang pernah ia dengar dari warung kopi dekat pasar. Tentang sebuah makam tua di ujung desa. Di sanalah, kata mereka, orang-orang yang sudah kehabisan jalan bisa mencari penolong. Tapi bukan penolong biasa. Bukan manusia. Makhluk gaib yang katanya bisa memberi rezeki berlimpah, asal sanggup membayar harga yang diminta. Orang-orang miskin juga bisa kaya. Tapi ya, harus kuat mental. Harus berani. Soalnya, yang diminta itu, darah manusia, ujar salah satu lelaki tua saat itu, setengah berbisik, sambil memandang ke kiri dan kanan. Pak Kardi mengabaikan cerita itu waktu dulu. Ia masih percaya bahwa kerja keras dan kejujuran adalah jalan terbaik. Tapi sekarang, setelah semua yang ia lakukan gagal, benih keputusasaan itu mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih gelap. Di luar rumah, angin malam berembus pelan, menggoyangkan daun-daun pohon Kamboja yang tumbuh di pekarangan depan. Di ujung jalan, samar-samar terdengar suara azan Isya dari masjid kecil. Tapi di dalam hati Pak Kardi, cahaya mulai meredup. Dan saat cahaya padam, kegelapan selalu punya cara untuk menawarkan jalan keluar. Hari-hari berikutnya tak jauh berbeda dari sebelumnya. Warung masih sepi, suara omelan Bu Mirah makin sering terdengar, dan wajah Vita makin pucat karena beban batin yang disimpannya sendiri. Pak Kardi, perlahan, mulai menjadi sosok yang lebih pendiam. Tubuhnya hadir, tapi pikirannya sering mengembara entah kemana. Malam itu, selepas Isya, Pak Kardi duduk sendirian di depan warungnya yang sudah tutup sejak sore. Ia menatap jalan kosong di depannya, hanya sesekali terlihat cahaya lampu kendaraan lewat. Angin malam menyapu wajahnya, dingin dan lembab. Rokok kretek murah di tangannya tinggal separuh, dan kepulan asapnya melayang lamban ke udara. Tiba-tiba, suara sandal jepit menyeret tanah terdengar mendekat. Seorang pria tua berjaket kumal dan berpeci abu-abu menghampiri. Namanya Mbah Dul, seorang mantan penjual ayam potong yang sudah lama dikenal Pak Kardi. Dingin malam ini, ya, Kart, sapa Mbah Dul, duduk di bangku kayu sebelahnya. Pak Kardi hanya mengangguk pelan. Iya, Mbah, dingin dan sunyi. Mereka diam sejenak. Lalu, tanpa aba-aba, Mbah Dul membuka pembicaraan yang sudah lama menggantung di kepala Pak Kardi. Kamu masih ingat cerita soal makam tua di ujung desa Lengkong? Tanyanya pelan, matanya menyipit ke arah gelap jalanan. Pak Kardi melirik sekilas. Yang dekat pohon beringin besar itu? Mbah Dul mengangguk. Iya. Tempat itu bukan cuma makam, tapi gerbang bagi orang-orang yang ingin menukar nasibnya. Pak Kardi tidak menjawab. Tapi dadanya terasa bergetar. Orang yang benar-benar terdesak, yang udah nggak tahu harus ngapain lagi, bisa datang ke sana, lanjut Mbah Dul dengan suara rendah. Di situ, ada penunggu. Jin. Yang bisa kasih kekayaan, dagangan laris, rumah megah, bahkan kemewahan. Tapi, ia berhenti sejenak, menatap mata Pak Kardi dalam gelap. Harganya mahal, Kart. Bukan uang. Tapi nyawa. Pak Kardi menelan ludahnya. Tenggorokannya kering. Setiap malam Jumat Kliwon, harus ada tumbal. Darah manusia. Kalau enggak, yang ngasih perjanjian itu bakal menagih, kata Mbah Dul, suaranya makin berat. Pak Kardi terdiam lama. Rokoknya mati, tapi ia tak sadar. Yang terdengar hanya detak jantungnya sendiri dan desir angin malam yang menyusup lewat sela papan warung. Malam itu, cerita Mbah Dul tak lagi terdengar seperti dongeng tua. Tapi seperti bisikan yang selama ini menunggu waktu tepat untuk masuk ke hatinya. 3 hari kemudian, pada malam Jumat Kliwon,
Pak Kardi bangun dari tempat tidurnya diam-diam. Bu Mira sudah tidur sejak habis Isya, lelah setelah seharian mengomel tanpa hasil. Vita pun sudah terlelap di kamarnya. Pak Kardi mengenakan jaket usang dan menyelinap keluar rumah membawa senter kecil dan sebungkus kembang 7 rupa yang ia beli dari pasar siang tadi. Ia berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang menuju arah timur desa, ke tempat yang hampir tidak pernah ia datangi selama hidupnya, makam keramat Ngelengkong. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis turun dari lereng, membuat penglihatannya samar. Pohon-pohon tinggi berdiri seperti bayangan raksasa, dan suara burung malam terdengar seperti ratapan. Tak ada lampu di sepanjang jalan, hanya cahaya bulan yang mengintip di balik awan kelabu. Setelah berjalan hampir setengah jam, sampailah ia di depan gerbang pemakaman yang ditandai 2 batu besar berlumut. Tak jauh dari sana, sebuah pohon beringin tua menjulang tinggi dengan akar-akarnya mencengkeram tanah seperti tangan yang mencakar. Pak Kardi berhenti. Kakinya gemetar, tapi sesuatu di dalam dirinya mendorongnya maju. Ia melangkah pelan ke bawah pohon beringin itu. Suasana sangat sunyi. Tak ada suara jangkrik. Tak ada angin. Seolah alam pun menahan napas. Di bawah pohon itu, ia meletakkan kembang 7 rupa di atas kain mori kecil, lalu duduk bersila. Ia memejamkan mata, meniru apa yang ia dengar dari cerita Mbah Dul, memanggil dalam hati, menyeru tanpa suara. Siapapun engkau, aku datang, aku butuh jalan, berikan aku kekayaan, rezeki, biar hidup anak istriku berubah. Beberapa menit berlalu. Tidak ada yang terjadi. Tapi tiba-tiba, tanah di sekitar akar pohon beringin itu bergetar perlahan. Bau anyir menyengat. Kabut semakin tebal. Dan dari balik batang pohon, muncul sesosok bayangan hitam besar. Tingginya hampir 2 meter, tak punya wajah, hanya sepasang mata merah menyala yang menatap Pak Kardi tajam. Pak Kardi terpaku. Tubuhnya tak bisa bergerak. Mulutnya membeku. Tapi makhluk itu tidak menyerang. Ia hanya berdiri di sana, menunggu. Lalu, terdengar suara, bukan dari mulutnya, tapi langsung masuk ke kepala Pak Kardi. Suara berat, serak, dan menggema. Kau memanggilku, karena kau ingin kaya. Tapi kekayaan tidak datang tanpa darah. Siapkah kau membayar harga? Pak Kardi menggigil, tapi mengangguk. Setiap malam Jumat Kliwon, 1 darah manusia. Tidak boleh gagal. Kalau gagal, jiwamu dan seluruh keturunanmu akan jadi milikku. Makhluk itu mendekat. Udara menjadi beku. Tanah di bawah Pak Kardi terasa basah dan dingin seperti lumpur kuburan. Aku terima perjanjian ini, bisik Pak Kardi dengan suara nyaris tak terdengar, tapi cukup jelas bagi dunia gaib untuk mendengarnya. Sesaat kemudian, makhluk itu lenyap dalam kabut. Pohon beringin kembali diam. Tapi udara malam terasa lebih berat. Pak Kardi perlahan berdiri, kakinya goyah. Entah kenapa, saat ia berjalan pulang, langkahnya lebih ringan. Dalam hatinya, ada keyakinan baru. Jalan itu telah ia pilih. Ia tak sadar bahwa sejak malam itu, hidupnya bukan lagi milik dirinya sendiri. Langit mendung menggantung di atas desa Ngelengkong, seolah alam sendiri tahu bahwa sesuatu yang kelam sedang bersemi di balik malam. 2 hari telah berlalu sejak Pak Kardi mendatangi makam keramat dan bertatap mata dengan sosok gaib berwajah kabur itu. Sejak malam pertemuan itu, tidur Pak Kardi tak lagi nyenyak. Mimpi-mimpi aneh menghantuinya, bayangan tubuh-tubuh tergantung di pohon beringin, darah mengalir dari dapurnya sendiri, dan suara-suara lirih yang berbisik dalam bahasa yang tak ia mengerti. Namun yang paling membuatnya tak bisa lepas adalah satu kalimat. Malam Jumat Kliwon. 1 darah manusia. Hari Jumat pun tiba. Dan malangnya, malam itu adalah Jumat Kliwon. Sejak pagi, langit tertutup awan kelabu. Angin berembus tak menentu, membuat dedaunan kering berputar-putar di depan warung nasi uduk Pak Kardi yang masih saja sepi. Bu Mira seperti biasa masih menyindir dan mengomel, tak tahu bahwa sang suami kini menyimpan rahasia kelam yang tak bisa dibagi pada siapapun. Menjelang sore, Pak Kardi menyiapkan sesuatu yang tak biasa. Ia berpura-pura hendak ziarah ke makam orang tuanya di kampung sebelah. Bu Mira sempat bertanya, tapi Pak Kardi menutup dengan alasan klasik, goleki ketenangan, Mir. Biar kepala ini nggak pecah mikirin utang. Bu Mira mengangguk tanpa curiga. Namun langkah Pak Kardi tak menuju makam keluarganya. Ia melangkah menuju makam keramat Ngelengkong, membawa bungkusan hitam berisi sesajen lengkap,
kembang 7 rupa, kepala ayam cemani, darah kambing hitam, nasi gurih yang dicampur dengan potongan kemenyan, dan sehelai rambut istrinya yang diam-diam ia ambil. Sesuai petunjuk yang ia terima dalam mimpinya, Pak Kardi tiba di bawah pohon beringin saat langit mulai gelap. Kabut tebal mulai merayap di tanah, seperti tangan gaib yang menggapai-gapai siapa saja yang berani masuk wilayahnya. Di sana, ia menggali lubang kecil di dekat akar pohon tua, menaruh sesajen, dan mulai membacakan mantra yang ia hafalkan dari suara-suara mimpi. Yasing duweni alas iki. Kulo nyuwun rejeki. Kulo pasrah badan lan nyowo. Nanging kulo caluk, kulo ra arep mati melarat. Tiba-tiba angin berhenti. Suasana membeku. Tanah di sekitarnya bergetar, dan di balik kabut muncul lagi makhluk gaib itu. Tingginya menjulang, matanya merah membara, tubuhnya diselubungi asap hitam pekat. Ia tidak berjalan, melainkan melayang mendekat, seperti diseret oleh kekuatan tak kasat mata. Sesajenmu diterima. Ikrarmu didengar, bisik suara beratnya, tak terdengar oleh telinga, tapi menggema langsung dalam dada Pak Kardi. Pak Kardi bersujud, menundukkan kepala, tubuhnya gemetar. Aku akan berikan apa yang kau minta. Pembeli akan datang, uang akan mengalir, dan kekayaan akan menyelimuti keluargamu. Tapi ingat malam ini, darah pertama harus mengalir. Jika tidak, maka ikatan ini hangus. Kau tahu apa akibatnya? Tanpa sempat menjawab, makhluk itu menghilang begitu saja, seperti ditelan tanah. Pohon beringin kembali hening, tapi udara di sekitar makam masih terasa berat, seolah ditingkahi bau amis yang tak hilang. Malam kian larut. Pak Kardi berjalan pulang melewati jalanan desa yang gelap dan sepi. Di satu sudut jalan kecil, ia melihat sosok remaja laki-laki sedang duduk sendirian di dekat pos ronda. Wajahnya asing, seorang pengamen keliling yang sempat mampir siang tadi untuk minta segelas air. Tanpa pikir panjang, Pak Kardi mendekatinya. "Le, kamu belum pulang? Rumahmu di mana?" "Jauh, Pak. Mau tidur di sini aja." "Besok baru jalan lagi," jawab remaja itu. Pak Kardi tersenyum kecil. "Kalau mau, tidur aja di warungku. Ada tempat. Besok pagi, aku kasih makan." Remaja itu sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Ia ikut Pak Kardi menuju warung yang sudah gelap, tak tampak seperti warung yang masih berfungsi. Di dalam, Pak Kardi menyuruhnya duduk di pojokan, mengambilkan segelas air dan sepiring nasi. Beberapa menit kemudian, saat remaja itu mulai mengantuk, Pak Kardi keluar ke dapur. Ia mengambil parang kecil yang biasa dipakai memotong daging ayam. Tangannya gemetar, tapi matanya dingin. Detik demi detik terasa seperti siksaan. Keringat dingin mengucur deras. Dalam benaknya, suara jin itu bergema, "Malam ini darah harus mengalir." Dengan langkah berat, ia kembali ke ruangan depan. Remaja itu sudah tertidur bersandar di tembok, tubuhnya kurus dan wajahnya polos. Pak Kardi berdiri di hadapannya cukup lama. Dalam hatinya berkecamuk, antara rasa bersalah dan ketakutan. Lalu, dalam satu tarikan napas, seret! Suara itu seperti membelah dunia. Dan begitu darah mulai mengucur, lampu di langit-langit warung mendadak menyala sendiri. Tapi bukan cahaya biasa, melainkan cahaya merah temaram yang menari-nari di antara bayangan. Dinding warung bergetar pelan. Lantai memancarkan aroma tanah basah bercampur kemenyan. Udara mendadak hangat, seperti diselimuti kekuatan tak terlihat. Pak Kardi berdiri di tengah warung, tubuhnya lemas, tangan dan bajunya berlumuran darah. Ia menatap tubuh remaja itu yang tergeletak diam, lalu menarik napas dalam-dalam. Di dadanya, ketakutan dan kemenangan bercampur menjadi satu. Ia membungkus tubuh itu dengan karung goni, lalu menyeretnya keluar, membuangnya ke sungai kecil di belakang warung yang jarang dilewati orang. Semua dilakukan dengan tenang, seperti orang yang sudah melewati batas antara manusia dan iblis. Esok paginya, warung Pak Kardi berubah. Saat matahari baru naik, beberapa orang dari kampung sebelah datang mampir, bertanya apakah warungnya buka. Pak Kardi, masih dengan tangan gemetar, mengiyakan. Dan sejak itu, pembeli datang bertubi-tubi. Wajah-wajah asing, entah dari mana, satu persatu duduk, memesan, makan, lalu pergi dengan wajah puas. Bu Mirah terkejut bukan main. "Mas, lo kok bisa rame begini?" Pak Kardi hanya tersenyum samar. "Mungkin waktunya berubah, Mir.
Vita hanya memandang ayahnya dalam diam. Di matanya, ada sesuatu yang berubah dari pria yang selama ini ia kenal. Pandangannya, senyumnya, terasa kosong dan dingin. Malam itu, tak seorang pun sadar bahwa seorang remaja pengamen telah hilang secara misterius dari kampung itu. Tak ada yang mencarinya. Tak ada yang tahu siapa namanya. Dan mungkin, memang begitu yang diinginkan oleh makhluk yang kini bersemayam di balik kesuksesan baru Pak Kardi. Karena dalam dunia pesugihan, tak ada rezeki yang gratis. Hanya darah yang bisa membayar harga kemewahan. Hari-hari yang dulu suram dan senyap di warung Pak Kardi kini berubah drastis. Sejak pagi buta, sebelum ayam berkokok, sudah ada 2 atau 3 orang berdiri di depan warung. Padahal dulu, jangankan antrean, bahkan pembeli pun bisa tak muncul seharian. Kini, suara riuh pelanggan, bunyi sendok beradu dengan piring, dan aroma nasi uduk yang menggoda memenuhi udara di pinggir Jalan Wonosari. Bu Mirah, yang dulunya enggan membantu karena kecewa dan lelah, kini justru sibuk dari subuh hingga malam. Ia melayani pembeli dengan senyum lebar yang jarang terlihat sebelumnya. Senyum kemenangan, penuh percaya diri. Sambil menyendok lauk ke piring pelanggan, ia sesekali menyisipkan kata-kata sindiran manis pada tetangga yang dulu meremehkan. Alhamdulillah ya, sekarang rezeki lancar. Dulu MAH, warung ini sepi kayak kuburan. Sekarang malah tamunya dari mana-mana, dari luar kota juga ada, katanya sambil tertawarnya kepada salah satu tetangganya yang terlihat kikuk karena sedang antre makan. Tak ada yang tahu dari mana datangnya keberuntungan ini. Hanya Pak Kardi yang menyimpan kuncinya. Dan setiap Jumat Kliwon, ia akan keluar malam-malam, berpura-pura menyetok bahan ke pasar, padahal tubuhnya menuju tempat yang sama, makam keramat dan pohon beringin yang kini menjadi sumber keberkahan warungnya. Hari demi hari, warung kecil itu menjelma menjadi magnet baru bagi pemburu rasa. Pengunjung datang tak hanya dari desa sekitar, tapi juga dari luar kota. Bahkan seorang food vlogger lokal pernah mampir dan memuji warung itu sebagai hidden gem Jogja. Sejak video itu viral, warung Pak Kardi makin ramai. Uang mengalir deras, tak putus siang malam. Pak Kardi yang dulu hanya memiliki 1 sepeda motor tua, kini sudah mengendarai mobil Avanza baru yang diparkir tepat di depan warung. Rumah mereka yang dulu berdinding kayu lapuk, kini telah diganti tembok kokoh dan cat warna krem mengilap. Lantai keramik dingin menggantikan tanah merah yang dulu menjadi alas hidup mereka. Setiap minggu, Bu Mirah membeli perabotan baru. Lemari kaca, kulkas 2 pintu, hingga sofa empuk berlapis kulit sintetis. Ia juga mulai mengenakan perhiasan emas mencolok, kalung dan gelang yang berkilau di bawah cahaya lampu. Dalam waktu beberapa bulan, kehidupan mereka telah berubah total. Dari miskin papa menjadi keluarga terpandang di desa. Namun, perubahan drastis ini tentu tak luput dari perhatian warga. Bisik-bisik mulai muncul. Tak sedikit yang mulai mempertanyakan dari mana datangnya uang itu. Sebagian besar hanya bisa menduga-duga, tapi tak berani menuduh. Yang jelas, mereka semua menyimpan rasa iri. Cepet banget kayanya, padahal dulu dagangannya kayak kuburan hidup, celetuk seorang tetangga di warung kopi. Ya, mana tahu kan? Bisa jadi ikut undian, atau dapat warisan. Tapi, entahlah. Rasanya aneh aja, timpal yang lain. Yang paling merasakan perubahan itu adalah Vita. Gadis remaja itu menyaksikan dengan mata sendiri bagaimana ayahnya berubah. Dulu, Pak Kardi adalah sosok sederhana, sabar, dan tenang. Tapi kini, setiap malam Jumat Kliwon, ia sering pulang dengan wajah pucat, mata cekung, dan tangan yang kadang bergetar. Ia tak pernah mau bercerita, dan setiap ditanya, selalu menjawab singkat. Kamu gak usah ikut mikir urusan orang tua. Fokus sekolah aja, begitu kata Pak Kardi, datar dan keras. Vita diam. Tapi ia mencatat semuanya dalam hati. Ia juga melihat perubahan pada ibunya, Bu Mirah. Dulu, ibunya sering mengeluh dan menangis karena kesulitan hidup. Tapi kini, ibunya seolah buta oleh kilauan emas. Ia terlalu sibuk memamerkan kekayaan baru pada tetangga, terlalu gembira dengan belanja-belanja tak penting, dan terlalu cepat melupakan kesederhanaan yang dulu jadi bagian dari hidup mereka. Namun berbeda dari orang tuanya, Vita justru mencari pegangan di tempat lain. Ia sering menyelinap ke rumah Kiai Fadlan, tokoh agama yang tinggal di bagian barat desa. Kiai Fadlan dikenal sebagai sosok bijak dan sederhana, seorang yang tak silau oleh dunia dan memiliki ilmu yang dalam. Vita merasa nyaman berada di sana, suasana tenang, nasihat yang menyejukkan, dan yang paling penting,
doa-doa yang selalu membuat hatinya tentram. Awalnya Vita hanya belajar mengaji. Tapi perlahan, ia mulai curhat. Tentang perubahan ayah dan ibunya. Tentang malam-malam aneh saat Jumat Kliwon. Tentang rasa takut yang tumbuh di hatinya, meski tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kiai Fadlan mendengarkan dengan sabar. Ia tak langsung menuduh, tak pula membuat kesimpulan. Tapi ada sinar curiga di matanya yang tak bisa disembunyikan. Vita, kadang dunia menawarkan jalan pintas. Tapi jalan pintas itu seringkali penuh jebakan. Kalau kamu merasa ada yang salah, teruslah berdoa. Allah nggak pernah tidur, ucap Kiai Fadlan suatu malam. Vita mengangguk. Sejak saat itu, ia rutin salat malam dan membaca wirid yang diajarkan sang Kiai. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi sepenuhnya, tapi nuraninya berbisik bahwa ada sesuatu yang gelap di balik keberhasilan mendadak keluarganya. Sementara itu, Pak Kardi makin lihai menyembunyikan sisi kelam hidupnya. Ia tampil sopan di hadapan pelanggan, dermawan di mata warga, dan menjadi contoh sukses bagi pemuda kampung. Namun, di dalam dadanya, ada beban yang kian berat. Setiap malam Jumat Kliwon, ia harus memastikan satu darah baru mengalir. Kadang dari orang luar desa, kadang dari pengemis yang mampir, kadang dari siapa saja yang dianggap tak akan dicari. Dan sejauh ini, perjanjian itu masih terpenuhi. Tapi Pak Kardi tahu, tidak selamanya tumbal itu mudah didapat. Ia juga tahu, pada akhirnya, jin pesugihan tidak pernah puas. Dan di sela gemerlap harta dan kemewahan, bayangan hitam itu terus mengintai, menunggu saatnya menagih harga yang lebih besar. Suara azan subuh menggema di langit desa Lengkong, menyusup ke sela-sela rumah warga yang masih dibungkus embun. Namun di rumah Pak Kardi, tak ada satupun yang beranjak dari tempat tidur untuk menyambut panggilan Tuhan. Sejak warung nasi uduknya berubah menjadi ladang uang, kehidupan rohani perlahan tergerus oleh kesibukan duniawi. Namun, bukan hanya doa yang menghilang dari rumah itu. Nurani pun turut lenyap. Sudah 5 bulan berlalu sejak malam pertama Pak Kardi melakukan perjanjian pesugihan. Dan selama itu pula, setiap malam Jumat Kliwon, ia menjalankan tugas gelapnya, menyediakan darah manusia sebagai tumbal bagi jin beringin. Tapi kini, darah menjadi semakin sulit didapat. Warga desa mulai curiga dengan hilangnya beberapa orang asing yang sempat terlihat mondar-mandir. Ada pemulung, pedagang keliling, bahkan satu pengamen yang sempat menginap di pos ronda. Mereka datang, tapi tak pernah pulang. Pak Kardi tahu, waktunya untuk lebih hati-hati. Ia mulai memperluas pencarian keluar desa. Sesekali ia menyamar, menyusuri pasar malam, mengamati para pendatang, dan mencari siapa yang tampak sepi, tanpa teman, dan tak punya siapa-siapa. Ia tampak seperti pria biasa, tapi di balik tatapannya, ada kalkulasi dingin. Siapa yang bisa dihilangkan tanpa dicari? Pada malam Jumat Kliwon ke-6, ia membawa pulang seorang kakek tunawisma yang ia temukan duduk di trotoar terminal. Dengan dalih belas kasihan, ia mengajak pria tua itu menginap di rumah, menawarkan makan dan tempat tidur. Bu Mirah tidak bertanya banyak. Ia hanya menyiapkan alas tidur seadanya dan kembali melipat brosur perabotan mewah yang baru ia beli. Tengah malam, seperti biasa, tubuh Pak Kardi lenyap bersama tamunya. Dan saat subuh tiba, pria tua itu pun hilang tanpa jejak, ditelan oleh perjanjian gelap yang terus menagih. Sementara itu, Vita kian hari makin gelisah. Bukan hanya karena ia mulai sering melihat ayahnya keluar rumah pada malam-malam ganjil, tapi juga karena aura rumah mereka kini berbeda. Dulu, rumah itu hangat walau sederhana. Sekarang, meskipun penuh kemewahan, ada hawa dingin yang seolah menyusup dari dinding, dari lantai, dari setiap sudut gelap yang tak disentuh cahaya matahari. Bahkan di siang bolong, Vita kadang mendengar suara berbisik dari belakang lemari. Suara-suara yang tidak jelas, seperti doa yang diputar terbalik. Di kamar mandi, air kadang mengalir sendiri meski keran tertutup rapat. Dan yang paling membuatnya takut, setiap malam Jumat Kliwon, kucing peliharaan mereka akan mengeong keras-keras sambil memandangi sudut ruang tamu yang kosong. Vita mulai kehilangan tidur. Ia sering mengurung diri di kamar dan hanya merasa tenang saat berada di rumah Kiai Fadlan. Pak Kiai, katanya suatu malam setelah belajar mengaji. Apakah makhluk halus bisa hidup bersama manusia? Kiai Fadlan menatap gadis itu dengan lembut. Bisa. Tapi bukan untuk kebaikan. Kalau manusia mengundang mereka, pasti ada harga yang harus dibayar. Vita menggigit bibirnya, menunduk. Ia tidak berani bercerita semua. Tapi dari getar suaranya,
Kiai Fadlan tahu bahwa anak ini sedang menyimpan sesuatu yang berat. Kalau kamu merasa rumahmu berubah, atau hatimu gelisah tanpa sebab, teruslah berdoa. Jangan pernah jauh dari Allah. Jangan biarkan ketakutan lebih besar dari keyakinanmu, ujar Kiai Fadlan dengan tenang. Vita mengangguk, tapi dadanya tetap sesak. Ia ingin bicara soal ayahnya. Tapi bagaimana? Ia sendiri belum punya bukti. Yang ia miliki hanyalah firasat dan rasa takut. Di sisi lain desa, Kiai Fadlan juga mulai merasakan sesuatu yang tak biasa. Setiap malam Jumat Kliwon, masjid kecil di dekat rumahnya terasa lebih sunyi. Bahkan para santri yang biasanya datang mengaji mulai malas hadir. Beberapa warga mengeluh mimpi buruk, mimpi dikejar bayangan hitam, mimpi dikubur hidup-hidup, atau mimpi melihat nasi yang berubah menjadi belatung. Dan semakin sering, Kiai Fadlan merasakan hawa gelap mengelilingi desa. Ia mulai melakukan penyelidikan kecil-kecilan. Bertanya pada para warga tentang peristiwa aneh yang terjadi. Mencatat siapa saja yang hilang. Dan satu nama terus muncul dalam pikirannya, Pak Kardi. Cepat sekali dia berubah, gumam Kiai Fadlan suatu malam saat menatap warung Pak Kardi dari kejauhan. Dari warung sepi jadi ladang emas. Tapi tak pernah aku lihat dia ke masjid lagi. Bahkan salat Jumat pun tak pernah muncul. Ia tak ingin menuduh tanpa dasar. Tapi sebagai orang yang peka terhadap energi gaib, ia tahu ada kekuatan kelam yang sedang bekerja. Malam itu, selepas tahajud, Kiai Fadlan duduk lama di depan sajadah. Ia membaca surah Al-Baqarah dengan suara lirih, berharap ayat-ayat itu menjadi perisai bagi desa. Tapi di tengah bacaannya, lilin di sudut ruangan tiba-tiba padam sendiri, dan udara di dalam rumahnya menjadi dingin. Dari jendela yang terbuka, ia mencium bau amis darah yang begitu menyengat, bau yang tidak seharusnya ada. Ini bukan mimpi, bisik Kiai Fadlan. Ini nyata. Sementara itu, di rumah Pak Kardi, malam Jumat Kliwon kembali menelan satu nyawa. Kali ini, seorang pria penjual jam tangan keliling yang sempat mampir ke warung siang tadi. Tak ada yang tahu kemana ia pergi setelah makan. Tapi bagi Pak Kardi, malam itu ia telah memenuhi syarat lagi. Namun sesuatu mulai berbeda. Saat darah mulai mengalir di tempat ritualnya, makhluk dari pohon beringin itu muncul lebih cepat dan lebih besar dari biasanya. Matanya lebih merah, suaranya lebih ganas. Kau lambat, bisiknya. Darahmu semakin tumpul. Nafasmu mulai sesak. Kau tidak bisa mundur. Kau milikku, Kardi. Pak Kardi gemetar. Tapi ia sudah terlalu jauh. Tak mungkin kembali. Ia hanya bisa menunduk dan menjawab lirih, aku akan terus beri tumbal, aku janji. Tapi di dalam hatinya, ia mulai tahu, akan tiba saatnya ketika tumbal tak lagi cukup, dan jiwanya sendiri akan ditagih. Malam-malam di desa Nglengkong kini tak lagi hanya gelap dan sepi, melainkan terasa berat, seperti diselimuti kabut tak kasat mata yang menekan dada. Beberapa warga mulai mengeluh tak bisa tidur setiap malam Jumat Kliwon. Anak-anak menangis tanpa sebab. Binatang peliharaan menghilang. Dan satu persatu orang mulai menyadari, ada yang tidak wajar tengah terjadi. Kecurigaan mulai mengarah ke satu nama, Pak Kardi. Lelaki itu kini jarang bergaul, sering keluar malam, dan kaya secara mendadak. Terlalu cepat, terlalu mulus, dan terlalu mencurigakan. Beberapa warga bahkan pernah mencoba menyelidik, namun selalu gagal. Pak Kardi selalu tampak santun, tenang, bahkan murah hati. Tapi senyumnya kini dingin, matanya kerap kosong, seolah tubuhnya hadir tapi jiwanya entah di mana. Sampai akhirnya, Suparjo, seorang tukang tambal ban yang tinggal di dekat kuburan tua, menjadi saksi dari sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Malam itu, Jumat Kliwon. Suparjo sedang memperbaiki ban becak motornya di teras rumah. Saat sedang mencuci tangan, ia mendengar suara langkah tergesa menyusuri jalan kecil di belakang rumahnya. Jalan setapak menuju makam keramat di bawah pohon beringin. Ia mengintip dari balik tirai, dan jelas terlihat, Pak Kardi berjalan cepat membawa bungkusan kain hitam dan sebuah ember. Suparjo, yang selama ini curiga tapi tak punya bukti, diam-diam mengikuti dari kejauhan. Langkahnya hati-hati, napasnya ditahan. Saat mendekati area makam, ia bersembunyi di balik semak. Dari celah daun, ia menyaksikan langsung, Pak Kardi menggelar kain putih, menaruh sesajen, menabur kembang 7 rupa, dan mulai membaca mantra yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Lalu, udara mendadak sunyi. Kabut menebal.
Akar-akar pohon beringin tampak bergerak seperti ular. Dan makhluk tinggi besar hitam muncul dari kabut, matanya menyala merah darah, tubuhnya berasap seperti bara. Suparjo nyaris menjerit, namun buru-buru menutup mulutnya. Yang ia lihat malam itu membuat darahnya membeku. Ia tak menunggu lama. Begitu ritual selesai dan Pak Kardi beranjak pulang, Suparjo berlari kembali ke rumahnya, menggigil. Keesokan paginya, ia mengumpulkan beberapa warga yang selama ini diam-diam juga mencurigai Pak Kardi. Malam berikutnya, Desa Nglengkong menggelegak oleh kemarahan yang ditekan terlalu lama. Para warga yang dipimpin Suparjo, Pak RT, dan beberapa pemuda kampung mulai menyusun rencana. Mereka sepakat, jika memang Pak Kardi bermain dengan kekuatan gelap, maka itu harus dihentikan. Hari Kamis sore, pengintaian dimulai secara diam-diam. Beberapa orang bergiliran mengawasi warung dari kejauhan. Vita melihat para pria itu mondar-mandir, dan rasa gelisahnya makin kuat. Ia tahu, sesuatu akan terjadi malam ini. Ia ingin mencegah, tapi tak punya cara. Ayahnya terlalu tertutup. Ibunya terlalu mabuk harta. Dan dirinya hanya gadis biasa. Malam pun tiba. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun beterbangan seperti pertanda buruk. Warung Pak Kardi tampak tutup lebih awal. Rumah gelap. Tapi sebagian warga tahu, Pak Kardi akan keluar malam ini. Dan mereka siap mengikutinya. Tapi kali ini, Pak Kardi tidak keluar. Ada yang berbeda. Ia duduk di ruang belakang rumah, tubuhnya gemetar. Keringat dingin membasahi dahinya. Bu Mirah mondar-mandir, gelisah. "Mas, kenapa belum pergi? Ini malam Jumat Kliwon, kan? Kamu belum cari tumbal?" Pak Kardi menatap istrinya dengan mata cekung dan wajah pucat. Aku nggak nemu siapapun, Mir. Semua orang sekarang curiga. Aku takut." Bu Mirah memekik, panik. "Jangan main-main, Mas. Kita bisa habis kalau nggak nuruti perjanjiannya. Harta kita bakal hilang." "Kita bisa?" Tiba-tiba, seluruh rumah bergetar, lampu berkedip. Suara seperti lolongan ribuan anjing terdengar dari kejauhan. Angin masuk dari jendela yang tertutup. Dan suara berat itu kembali hadir, menggetarkan dinding dan tulang. "Kalian gagal. Aku datang menagih." Pak Kardi menjerit. Bu Mirah menutup telinganya. Dari langit-langit rumah, asap hitam turun perlahan, membentuk siluet sosok tinggi besar yang pernah Pak Kardi temui di makam. Tapi kini bentuknya jauh lebih mengerikan. Tubuhnya dipenuhi luka-luka yang menyala merah seperti bara api. Mulutnya ternganga, lidahnya menjulur panjang, dan mata itu memancarkan kebencian yang tak bisa dibendung. Di saat bersamaan, warga sudah berkumpul di depan rumah. Mereka mendobrak pintu, masuk membawa obor, celurit, dan kayu. "Pak Kardi, keluar. Kami tahu apa yang kamu lakukan." Namun ketika pintu terbuka, pemandangan yang mereka saksikan bukan sesuatu yang bisa dijelaskan manusia. Seluruh ruangan dipenuhi kabut hitam pekat, dan di tengah ruang utama, terlihat Pak Kardi dan Bu Mirah melayang di udara, tubuhnya mencelat-celat seperti boneka tergantung dari perut mereka, darah menyembur. Jeritan mereka membelah malam. Warga terpaku. Beberapa mundur. Beberapa pingsan. Jin pesugihan itu mengamuk. Dinding rumah roboh sendiri. Kursi terlempar ke langit-langit. Kaca pecah dengan suara melengking. Sosok makhluk gaib itu kini melayang di atas tubuh Pak Kardi dan Bu Mirah yang meronta-ronta, lalu mencengkeram kepala keduanya, dan dalam sekejap, "Kraaak!" Suara tulang remuk menggelegar. Kepala mereka terpelintir ke arah yang mustahil. Tubuhnya jatuh ke lantai, kaku dengan mata terbuka, penuh darah. Semua lampu padam. Api dari obor warga mati mendadak. Angin berhenti. Dan hening. Setelah beberapa menit, kabut menghilang. Rumah Pak Kardi porak-poranda, seperti baru dihantam gempa. Di tengah reruntuhan, hanya tersisa dua jasad, Pak Kardi dan Bu Mirah. Tubuh mereka rusak tak karuan, kulit mengelupas, mata melotot, dan bau amis darah menyengat ke seluruh penjuru. Vita datang terlambat. Ia menangis histeris melihat kedua orang tuanya terbujur kaku. Tapi Kiai Fadlan datang menenangkannya, memeluknya erat. "Kamu selamat, Nak. Karena hatimu tak pernah ikut dalam dosa mereka." Warga diam dalam duka dan ketakutan.
Mereka sadar, keinginan cepat kaya bisa menjadi jalan tercepat menuju kebinasaan. Dan mulai malam itu, warung Pak Kardi ditinggalkan, rumahnya dibiarkan kosong. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, dari dalam bangunan itu, warga masih sering mendengar suara jeritan dan bau amis darah yang tak pernah benar-benar hilang. Pagi itu, desa Nglengkong dibalut kesunyian yang menakutkan. Angin enggan bertiup, dan matahari terasa enggan menampakkan sinarnya. Seolah alam sendiri tengah berkabung atas kejadian yang mengguncang warga malam sebelumnya. Di tengah runtuhan rumah Pak Kardi, dua jasad membujur kaku. Pak Kardi dan Bu Mirah ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Tubuh mereka seperti dibantai binatang buas, kepala terpelintir ke arah yang tak wajar, kulit mengelupas, mata terbelalak seperti hendak melompat keluar. Tak ada yang berani menyentuh mereka terlalu lama. Bahkan warga yang semula marah dan berniat melapor ke polisi pun bungkam, takut pada apa yang telah mereka saksikan. Apa yang terjadi malam itu bukan pembunuhan biasa, melainkan kutukan. Kiai Fadlan, yang datang saat suasana masih mencekam, segera memimpin prosesi pengurusan jenazah. Ia membaca doa-doa perlindungan sepanjang malam sambil membakar kemenyan, bukan untuk menghormati almarhum, melainkan untuk meredam kekuatan gelap yang masih tertinggal. Jangan terlalu banyak bertanya, ucapnya tegas pada warga, yang penting, jangan ada yang mendekati rumah ini apalagi warungnya. Sementara itu, Vita hanya bisa menangis dalam diam, hatinya terkoyak, bukan hanya karena kehilangan kedua orang tuanya, tapi karena akhir yang mereka pilih untuk diri mereka sendiri. Ia tak pernah menyangka bahwa cinta akan kemewahan bisa mendorong seseorang, bahkan ayah dan ibunya, menggadaikan nyawa orang lain demi harta. Beruntung, Vita selamat. Saat malam naas itu terjadi, ia sedang berada di rumah Kiai Fadlan, mengaji seperti biasa. Entah firasat atau petunjuk dari langit, sang Kiai memintanya tetap menginap malam itu. Dan benar saja, malam Jumat Kliwon itu menjadi batas antara hidup dan mati di keluarganya. Kiai Fadlan tahu, Vita harus dijauhkan dari semua kegelapan itu. Kamu berbeda dari orang tuamu, nak. Kamu tidak pernah mendekati perjanjian itu. Doamu dan keikhlasanmu yang menyelamatkanmu. Vita hanya bisa mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tapi ia berjanji satu hal, tidak akan membiarkan warisan kelam itu diteruskan. Warung nasi uduk milik Pak Kardi tak pernah dibuka lagi. Warga sepakat menyegel tempat itu secara tidak resmi. Mereka menutup pintunya dengan papan kayu, memasang pagar bambu, dan meletakkan sesajen di sudut bangunan untuk meredam gangguan yang tak kasat mata. Namun, entah karena kutukan atau karena jin yang pernah diberi makan darah, warung itu tak pernah benar-benar diam. Beberapa minggu setelah kejadian, Suparjo yang rumahnya dekat warung, mengaku sering mendengar suara denting sendok dan piring beradu dari dalam. Padahal jelas-jelas tak ada seorang pun di sana. Di malam-malam tertentu, warga melaporkan bau amis darah tercium dari arah dapur warung, dan tak jarang pula muncul suara tangisan wanita lirih, menggema pelan seperti suara dari alam lain. Kadang terdengar suara seperti Bu Mirah, kata Mbah Sri, janda tua yang tinggal tak jauh dari sana. Dia menangis, kadang memanggil nama Vita. Kadang mengucap maaf berkali-kali. Namun tak ada yang berani mendekat. Pernah suatu kali, sekelompok pemuda iseng mencoba masuk ke dalam warung pada malam Jumat Kliwon. Mereka tertantang karena cerita-cerita yang mulai menyebar. Tapi hanya satu yang keluar dengan selamat. Yang lainnya ditemukan pingsan, tubuhnya penuh luka cakaran seperti dicabik binatang buas. Mereka tak pernah mau bicara tentang apa yang mereka lihat di dalam. Yang pasti, sejak saat itu, warga menyebut tempat itu dengan satu nama, Warung Darah. Legenda itu menyebar cepat. Bukan hanya di desa, tapi ke kota-kota sekitar. Cerita tentang warung yang dulunya sepi lalu menjadi ramai setelah pemiliknya melakukan perjanjian setan, menjadi bahan obrolan di warung kopi, media sosial, hingga kanal YouTube mistis. Banyak yang datang ingin membuktikan. Tapi hampir semuanya pulang dengan wajah pucat, dan tak sedikit yang jatuh sakit setelah mencoba mendekat. Bahkan tim paranormal dari luar kota pun tak berani melakukan syuting lebih dari 1 jam. Salah satu anggotanya mengaku melihat sosok hitam besar duduk di atap warung, menatap tajam dengan mata merah menyala. Ia pingsan dan dirawat seminggu setelahnya. Vita memilih tinggal bersama Kiai Fadlan. Ia tak ingin kembali ke rumah lamanya. Bahkan sekadar lewat di depan warung pun, ia selalu mempercepat langkah, menunduk, dan membaca doa dalam hati. Bagi Vita, tempat itu bukan hanya bangunan, tapi kenangan pahit dan luka batin yang akan terus membekas. Tahun berganti, namun warung itu tetap berdiri kosong, rumput liar tumbuh subur di sekelilingnya, menutupi dinding dan jendela.
Atapnya mulai lapuk, tapi tak pernah benar-benar roboh. Seolah ada yang tetap menjaganya dari dalam. Seolah jin yang dulu diberi darah masih menunggu, berharap ada manusia bodoh lain yang berani membuat perjanjian baru. Warga pun akhirnya membuat batasan tak tertulis. Jangan lewat depan warung itu malam hari. Jangan ucapkan nama Pak Kardi saat hujan deras. Jangan goda tempat itu dengan doa-doa kosong. Karena mereka tahu, warung darah bukan hanya tempat. Ia adalah peringatan. Ia adalah legenda.